Halo pemirsa, Anda menyaksikan Catatan Sinpo, program yang akan membahas isu dan juga peristiwa terhangat yang menjadi headline di Sinpo TV dan juga Sinpo ID bersama saya Arif Rifai. Dan di segmen kali ini pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline di minggu ini terkait dengan drama Piala Dunia FIFA 2026 di mana persaingan menuju babak 16 besar semakin menarik dengan Amerika Serikat berhasil menyusul Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah yang lolos ke fase gugur. Di sisi lain, Prancis tampil meyakinkan, Norwegia menorehkan sejarah, namun Belanda harus kehilangan pelatih Ronald Koeman. Sementara Jerman kembali gagal memenuhi harapan publik. Lalu bagaimana persaingan Piala Dunia kali ini membentuk peta kekuatan baru sepak bola dunia? Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan dinamika Piala Dunia 2026, kami akan membahasnya bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, apa kabar Mas? Baik. Mas Bayu, di segmen pertama ini catatan Sinpo akan membahas terkait dengan dinamika Piala Dunia 2026. Sampai sejauh ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa Mas? Ya, ini cukup mengejutkan juga ya. Karena memang ada beberapa raksasa sepak bola yang terpaksa harus meninggalkan Amerika lebih awal karena mereka memang gagal untuk memenuhi ekspektasi publiknya. Sebagaimana kita tahu, di situ ada Jerman, terus kemudian Belanda yang memang secara teknis permainan kalau kita lihat ya bisa diimbangi oleh lawannya sehingga akhirnya masuk ke fase babak penalti dan mereka gugur. Nah, ini yang tentu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengejutkan dan ini juga jadi perhatian beberapa pengamat sepak bola yang juga kita minta keterangannya juga ya. Nah, ini yang tentu kita headline. Terus kemudian bukan hanya dari dua raksasa sepak bola juga, tapi juga kandasnya wakil-wakil dari Asia. Ya kan? Di situ ada Jepang, Korea Selatan yang memang pada akhirnya gagal untuk masuk ke fase selanjutnya dan ya tuntas sudah perwakilan Asia sudah tidak ada yang masuk ke fase selanjutnya dan mungkin nantinya kita akan melihat bagaimana perhelatan selanjutnya di 16 besar ini tentu jauh lebih seru lagi seperti itu. Mas, itu tadi Mas terkait dengan kandasnya wakil-wakil Asia. Kita tahu bagaimana persaingan di Asia waktu itu ketika menuju ke Piala Dunia itu kan cukup berat juga. Namun ketika kita sudah perwakilan dari Asia sudah bertanding ke Piala Dunia, ternyata persaingannya juga begitu berat hingga akhirnya kita tahu mungkin Jepang yang selama ini selalu menjadi andalan Asia di Piala Dunia, namun tidak bisa memberikan berkata banyak di Piala Dunia kali ini, Mas. Kalau dari catatan dari Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita melihatnya ini menjadi sebuah sinyal bahwasanya ya memang sepak bola Asia masih perlu banyak belajar lagi ya untuk kemudian bagaimana kedepannya harus ada peningkatan khususnya di wilayah Asia sendiri untuk bisa bersaing di kontestasi Piala Dunia. Sebagaimana kita tahu ini kan bukan kontestasi tahunan ya, jadi masih ada hal yang bisa dikejar. Nah, entah itu dari pembinaan atlet mudanya, terus kemudian persaingan antar negara, pertandingan taraf internasional yang perlu banyak dihelat lagi ya. Kita harapkan dengan adanya pembenahan tersebut, ya sepak bola Asia nantinya bisa jauh lebih dikenal lagi ketika fase Piala Dunia selanjutnya seperti itu. Ini tadi selain wakil Asia, para raksasa sepak bola dunia yang juga harus pulang lebih awal. Jerman yang kita tahu beberapa edisi waktu lalu sempat menjadi juara dunia, namun kali ini kemundurannya cukup signifikan, bahkan harus pulang lebih awal. Kalau melihat raksasa-raksasa sepak bola dunia yang pulang lebih awal, apakah ini juga menunjukkan bahwa semakin meratanya peta kekuatan sepak bola di dunia, Mas? Iya, nggak bisa dipungkiri ya kalau bahwasanya saat ini perkembangan dunia sepak bola ya memang sangat dinamis. Pada akhirnya memang raksasa sepak bola seperti Jerman maupun Belanda pun bisa disaingi dengan negara-negara lain. Nah, ini yang tentu menjadi semakin menarik kalau menurut kita ya sebagai media, kita melihatnya ini semakin menarik juga karena secara nggak langsung ada negara yang kemudian memiliki kekuatan yang memang bisa menandingi raksasa sepak bola. Ini yang tentu kita
ya ini yang bakal membuat 16 besar ini bakal jauh lebih seru lagi. Gitu. Ini yang juga menarik adalah ketiga tuan rumah, ada Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada yang ketiga-tiganya lolos ke babak berikutnya. Apakah predikat sebagai tuan rumah ini menjadi salah satu kekuatan juga atau menjadi nilai lebih sehingga ini memudahkan ketiga-tiganya untuk bisa lolos ke babak berikutnya atau ada faktor lain, Mas? Ya kalau kita lihat dari ketiga negara yang jadi tuan rumah terus kemudian mereka lolos, salah satunya itu Meksiko ya. Ini yang paling menarik kenapa Meksiko menjadi sebuah titik perhatian kita sebagai media melihat. Karena memang Meksiko ini menjadi salah satu tim yang mampu lolos ke fase 16 besar tanpa mengalami kekalahan sedikit pun. Bahkan mereka belum kejebolan. Ya kan, berarti secara nggak langsung gawangnya masih aman untuk bisa clean sheet dalam setiap pertandingannya. Terus kemudian fase 16 besar, ya tentu akan bertemu dengan lawan-lawan yang lebih berat ya. Ini yang menjadi sebuah tantangan tersendiri dan tentu akan semakin menarik buat para penonton untuk kemudian melihat bagaimana peran Meksiko dalam proses 16 besar ini. Ini tentu menjadi sebuah persaingan yang sangat ketat juga ya. Gitu. Mas, kalau tadi kita kembali lagi ke wakil Asia tadi, Mas, salah satu wakil yang juga menjadi sorotan adalah Iran yang harus pulang juga, namun tanpa kekalahan. Kalau kita tahu dalam pertandingannya ini nyaris tanpa kekalahan memang. Tapi memang karena mungkin akumulasi dari poin hingga akhirnya ini harus pulang. Tapi kalau melihat perjalanan Iran di Piala Dunia kali ini dengan faktor-faktor non teknis di luar lapangan, Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, kita mencoba untuk menyampaikan pada publik bahwasanya ketika timnas Iran pun kembali ke negaranya, mereka juga disambut dengan antusias warga Iran. Karena memang mereka merasa Iran kembali atau mereka pulang dari Piala Dunia dengan kepala tegak. Diketahui kan memang saat ini masih menghangat ya hubungan antara Iran maupun Amerika Serikat. Di tengah proses tersebut mereka tetap bisa mengirim timnas mereka untuk ikut Piala Dunia. Terus di sana pun mereka tidak bisa bermarkas di Amerika Serikat, bahkan mereka harus dipindah beberapa kali melakukan penerbangan untuk menjalani proses pertandingan, dan itu mereka bermarkas di Meksiko, di mana tentunya ini cukup memakan waktu untuk bermobilisasi, tapi mereka bisa pulang tanpa mengalami kekalahan. Ini menjadi sebuah prestasi yang layak untuk dibanggakan oleh warga Iran sendiri. Ini pun juga kita highlight juga, gimana penyambutannya ini juga cukup antusias juga ya, ramai untuk kemudian warga Iran pun patut berbangga dengan prestasi yang ditorehkan oleh timnasnya seperti itu. Selain disambut oleh warga Iran di negaranya, ini yang juga menarik Mas Bayu, bagaimana antusias dukungan dari warga Meksiko sendiri terhadap timnas Iran ini juga menunjukkan antusias dukungan yang begitu luar biasa. Kalau melihat bagaimana besarnya dukungan yang diberikan oleh warga Meksiko untuk timnas Iran ini yang kita tahu faktor non teknisnya ini harus bermarkas di Meksiko, sementara dia harus bertanding ke Amerika, itu kan cukup berat juga. Itu seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat memang warga Meksiko ini adalah masyarakat yang open minded. Mereka itu terbuka untuk kemudian menerima siapapun untuk datang, dan ketika mereka melihat Iran, mereka seperti melihat rekan sesama masyarakat yang memang akan mengikuti sebuah kontestasi Piala Dunia. Ketika mereka tahu Iran ini memiliki kesulitan dalam hal ekonomi sendiri, karena memang pendukung Iran tentu akan kesulitan juga untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat. Warga Meksiko pun memutuskan untuk kemudian memberikan dukungannya, dan itu dilakukan secara sukarela. Ini yang menjadi sebuah sisi yang humanis yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga bisa dikatakan ya, kalaupun ada suasana perang di wilayah Iran dan sekitarnya, tapi untuk hal Piala Dunia atau sepak bola, ya sepak bola yang mempersatukan mereka seperti itu.
Mas, kalau tadi sempat dikatakan bahwasanya ada beberapa kekuatan ataupun favorit negara-negara favorit yang harus pulang lebih dulu. Kalau kita berbicara ini salah satu penampilan yang cukup luar biasa di Piala Dunia 2026 adalah penampilan dari Prancis yang dengan pemainnya yang begitu luar biasa. Ini melihatnya seperti apa, Mas Sinpo ID, Mas? Ya, kalau kita lihat ini di Prancis juga sebagaimana kita tahu Prancis memiliki budaya sepak bola yang cukup mengakar juga ya, dan kita juga melihat kedalaman skuadnya juga bagus, dan di situ ada salah satu pemain yang mencolok, Mbappe ya, dimana Mbappe ini di usianya yang masih muda dia sudah pernah menjuarai Piala Dunia edisi sebelumnya, terus kemudian masuk ke fase Piala Dunia yang 2026. Kalau seandainya dia bisa menjuarai Piala Dunia edisi kali ini, secara nggak langsung dia masih menjadi pemain sepak bola yang paling muda untuk kemudian menjuarai Piala Dunia dalam edisi beruntun, ya kan? Terus kemudian nggak menutup kalau seandainya dia nantinya masih memiliki, kan fasenya dia masih panjang ya. Terus kalau seandainya posisi Mbappe ini masih terus menjadi seorang pemain timnas Prancis, ya menutup kemungkinan dia akan menjadi seorang pemain yang memiliki kesempatan untuk masuk Piala Dunia, dan kalau juara lagi ya dia jadi pemain sepak bola yang menjuarai paling banyak Piala Dunia. Ini yang tentu menjadi sebuah perhatian tersendiri karena memang masyarakat pun masih melihat bagaimana nantinya tim ayam jantan ini kemudian bisa berlaga di 16 besar seperti itu. Dan kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana rekor-rekor yang ditorehkan oleh si Mbappe ini juga, ini di usianya yang masih tergolong muda, dia sudah masuk jajaran sebagai top scorer Piala Dunia sepanjang sejarahnya. Hanya terpaut satu gol. Hanya terpaut satu gol, sementara dia masih memiliki kesempatan-kesempatan di Piala Dunia 2026 ini, juga Piala Dunia di edisi selanjutnya, Mas. Iya, ini yang tentu menjadi sebuah hal yang menarik juga, karena memang saat ini masih ada fase 16 besar, terus kemudian per 8 besar yang tentu fasenya masih cukup panjang. Kalaupun seandainya Mbappe ini bisa kemudian konsisten dengan performanya saat ini, ya nggak menutup kemungkinan dia bisa menjadi seorang top scorer sepanjang edisi Piala Dunia, ya kan? Ini yang tentu jadi perhatian yang sangat menarik, dan kita harapkan semua hal yang menarik ini bisa menggait masyarakat untuk kemudian mau melihat bagaimana proses Piala Dunia yang terjadi saat ini di Amerika Serikat seperti itu. Mas, kalau tadi kita melihat bagaimana peta kekuatan negara-negara peserta Piala Dunia 2026 ini kan juga memunculkan banyak bisa dikatakan seperti kejutan-kejutan, di mana negara-negara yang sebelumnya ini tidak terlalu diunggulkan justru mampu tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Kalau melihat bagaimana penampilan dari negara-negara yang tidak difavoritkan, yang tidak diunggulkan, tidak banyak diprediksi, tapi justru tampil luar biasa baik. Apakah ini juga menunjukkan bagaimana perkembangan sepak bola ini saat ini cukup merata, yang tidak hanya terfokus pada negara-negara yang selama ini mungkin menjadi favorit juara, Mas? Ya, kalau kita lihat dalam dunia sepak bola ya, yang namanya persentase kemenangan itu kan pasti 50-50 ya, 1-1. Kalau masuk ke tengah lapangan, kalau nggak menang ya kalah kan, intinya seperti itu. Nah, kalau seandainya saat ini memang terjadi ada beberapa raksasa sepak bola yang terpaksa harus dipulangkan lebih awal, berarti secara nggak langsung memang saat ini perkembangan dunia sepak bola di negara-negara wilayah, khususnya wilayah Amerika yang memang menjadi tuan rumah Piala Dunia kali ini, itu mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebagaimana kita tahu, 3 tuan rumah Piala Dunia kali ini semuanya lolos ke fase 16 besar. Dan 3-3-nya ini juga menunjukkan performa yang tidak main-main. Dan ini harus menjadi sebuah perhatian tersendiri, karena memang masyarakat pun pada akhirnya nggak hanya melirik negara-negara raksasa sepak bola yang memiliki kultur sepak bola yang sudah mendarah daging ya, seperti Jerman maupun Belanda yang memang udah favorit, biasanya masuk sampai fase semifinal. Terus kemudian ketika ngelihat
3 negara tuan rumah semuanya masuk ke fase 16 besar, ya nggak menutup kemungkinan mereka masih memiliki semangat. Terlebih mereka kan tuan rumah. Ketika tuan rumah itu bermain di kandangnya sendiri, punya atmosfer tersendiri yang membuat mereka jauh lebih semangat untuk bermain, ya tentu ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri kan. Ini yang akan tentunya membuat Piala Dunia tahun 2026 ini jauh lebih menarik seperti itu. Artinya sampai saat ini meskipun banyak sekali yang sudah memprediksi mulai mencoba memprediksi siapa yang menjadi juaranya, artinya saat ini semua negara yang masih tersisa di Piala Dunia 2026 masih memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi juara dunia Piala Dunia 2026 ini, Mas. Iya, sekalipun itu banyak polemik juga ya di sosial media, ada yang mengatakan bahwasanya dengan pulangnya 2 raksasa sepak bola ini tentu mempermudah negara A atau negara B untuk menuju final. Ya itu hal yang wajar, ya. Dimana ya ini karena memang sejauh ini sepak bola ini masih dinamis dan fasenya pun masih cukup panjang, 16 besar. Kita masih belum bisa berandai-andai. Toh juga semua tim ketika masuk ke lapangan sepak bola, kita lihat sepertinya semuanya tuh kayak imbang. Sebagaimana kita lihat kemarin Brazil lawan Jepang pun ketika bermain pun itu cukup sengit juga, ya kan. Berarti secara nggak langsung, ya semua tim sudah mulai melakukan memasang strategi mereka yang paling jitu. Ya kita harapkan ini menjadi sebuah pertandingan yang makin menarik dan makin nggak bisa diprediksi tuh siapa finalnya seperti itu. Justru karena semakin sulit untuk diprediksi, ini justru semakin menambah menarik dari gelaran Piala Dunia 2026. Namanya ini pesta sepak bola dunia, namanya pesta harus bahagia dan kita sama-sama menyaksikan dan kita sama-sama menikmati gelaran Piala Dunia 2026 ini. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Sinpo. Di segmen kali ini kita juga akan kembali membahas isu-isu peristiwa yang juga menjadi headline di minggu ini di Sinpo TV dan juga Sinpo ID. Di segmen kedua kali ini, pemirsa, kita akan membahas terkait dengan vonis terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dalam kasus korupsi penggadaan Chromebook untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara serta mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 809 miliar lebih. Putusan ini menjadi perhatian publik karena program digitalisasi pendidikan yang awalnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran justru berujung pada kasus korupsi. Lalu bagaimana media melihat putusan ini dan apa pesan besar yang dapat menjadi pelajaran bagi tata kelola program strategis pemerintah di masa mendatang? Kita akan kembali membahasnya bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Mas Bayu Primanda. Mas Bayu, dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Nadiem Makarim ini, dengan 10 tahun penjara dengan kewajiban untuk mengembalikan sebesar 800 miliar lebih. Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Iya, ini sebuah perjalanan yang cukup panjang ya, karena memang kalau kita lihat, kami sebagai media melihat bagaimana proses sidang yang berjalannya ini memang rentang waktunya sangat panjang ya, karena memang ada beberapa kali persidangan yang terpaksa harus ditunda karena memang terdakwa dilakukan pembantaran, sehingga ketika dilakukan pembantaran karena ada
perawatan kesehatan, mau nggak mau sidang kemudian ditunda, dan ini yang cukup memakan waktu, fasenya jadi lebih panjang lagi. Ini tentu sangat-sangat cukup makan waktu juga. Terus juga dalam prosesnya kemarin, kalau kami sebagai media melihatnya ini sebuah persidangan yang sangat-sangat mendapat banyak atensi dari publik. Sebagaimana kita tahu, kami pun sebagai media ketika ingin datang meliput proses persidangan pembacaan putusan ini juga mengenakan ID yang disiapkan yang khusus untuk kemudian bisa menembus barikade untuk kemudian melihat bagaimana proses berjalannya persidangan. Berarti secara nggak langsung kan persidangannya sendiri on time di lokasi itu juga banyak masyarakat yang datang untuk kemudian mau melihat, menyaksikan bagaimana persidangan putusan terhadap seorang Nadiem Makarim. Ini menjadi sebuah hal yang layak di-highlight juga, terlebih banyak pro kontra juga, karena memang masyarakat pun bisa memberikan tanggapannya terhadap putusan tersebut, dan ini hal yang wajar dalam proses dunia demokrasi ya. Dan kita juga sebagai media menyampaikan apa adanya. Dengan adanya putusan 10 tahun penjara, terus kemudian pidana denda bernilai 800 miliar, terus kemudian ada hakim yang dissenting opinion, hakim yang berbeda dengan putusan dengan hakim-hakim yang lain. Ini yang kemudian juga menjadi sebuah catatan yang cukup menarik, karena dissenting opinionnya menyebutkan bahwasanya selayaknya Nadiem Makarim mendapatkan bebas dari hukuman. Nah, ini yang tentu menjadi sebuah perbincangan tersendiri di ranah publik, itu yang kita sampaikan kepada publik seperti itu. Itu tadi Mas, terkait dengan besarnya atensi publik terhadap kasus ini. Kita tahu ini bukan hanya pada saat persidangan saja, tapi di ranah media sosial ini banyak sekali dukungan yang juga diberikan kepada Nadiem Makarim. Kalau melihatnya besarnya atensi publik terhadap kasus ini seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat bagaimana publik melihat proses persidangan ini di lini sosial media, ini cukup masif untuk kemudian diberitakan ya. Terlebih seorang Nadiem Makarim kan menjadi sosok sentral dari dibalik terciptanya lapangan pekerjaan buat 3 juta orang ya kan. Ya kita tahulah Nadiem Makarim tuh menjadi salah satu penggagas Gojek yang kemudian saat ini bisa menaungi 3 juta mitranya yang tersebar di seluruh Indonesia. Terus kemudian dia mendapatkan kasus di proses pengadaan Chromebook ini. Tentu ini menjadi sebuah atensi yang cukup besar, karena memang sosok Nadiemnya sendiri yang cukup sentral juga sebagai seorang tokoh. Nah, ini yang jadi sebuah percakapan yang sangat sengit juga di sosial media. Ya, kami pun sebagai media menyampaikan apa adanya, bagaimana proses hukumnya, terus juga apa saja yang disampaikan oleh jaksa, yang didakwakan oleh jaksa, sebagaimana yang sudah diberitakan sebelumnya terkait kasus pengadaan Chromebook tersebut ada masalah dan sebagainya. Itu yang kita sampaikan pada publik, maupun tanggapan-tanggapan dari pihak Nadiem sendiri. Ya kan, sanggahan-sanggahan seperti yang disebutkan bahwasanya semestinya dalam persidangan harus didatangkan juga beberapa pihak yang memang disebutkan sebagai orang yang diuntungkan, salah satunya termasuk pihak Google juga. Ini yang tentu yang kita coba sampaikan kepada publik apa adanya, dan ya ini menjadi sebuah dinamika yang lumrah dalam proses hukum seperti itu. Mas, kalau kita melihat tadi sempat disebutkan terkait dengan Gojek tadi, kemarin juga pada saat persidangan itu sempat mitra-mitra dari Gojek juga datang untuk memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim. Kalau dari sudut pandang media sendiri, Mas, melihat bagaimana dukungan dari mitra-mitra Gojek yang juga memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim ini seperti apa? Ya, ini adalah sebuah aksi simpati yang diberikan oleh para mitra Gojek ya, karena memang mereka ada beberapa pihak yang memang kita wawancarain yang datang ke lokasi, dan mereka menyatakan bahwasanya mereka bersimpati terhadap seorang Nadiem yang memang mereka merasa
pekerjaan yang saat ini mereka jalani, profesi yang mereka jalani saat ini ada karena sosok Nadiem. Tapi Nadiem sendiri justru malah tersangkut kasus korupsi. Ini yang tentu jadi sebuah hal yang menarik simpati mereka dan mereka menyatakan dukungannya terhadap sosok Nadiem tersebut. Ya, kita sebagai media pun melihat ini hal yang wajar untuk disampaikan oleh para simpatisan karena bukan hanya terjadi di persidangan kali ini saja. Beberapa persidangan sebelumnya yang memang melibatkan tokoh publik yang itu memiliki basis dukungan yang cukup besar, juga mendapatkan atensi dan juga mendapatkan dukungan hingga ke depan ruang sidang. Ya, itu memang hal yang wajar untuk kemudian terjadi dan kita juga menyampaikan bagaimana peristiwanya, terus juga bagaimana pendapat dari para simpatisan yang memang datang mendukung pihak yang sedang berperkara di dalam. Ini merupakan sebuah hal yang wajar untuk kita sampaikan sebagai media. Ya, kita harapkan nanti ini kan masih berjalan ya, di mana Nadiem pun juga menyatakan bahwasanya akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Ya, kalau kita hitung-hitung 10 tahun dan denda 800 miliar, wajar untuk kemudian diajukan banding ya, karena memang sejauh ini Nadiem mengatakan perlu ada pihak yang diperiksa tapi belum didatangkan dalam proses peradilan. Mereka masih merasa belum mendapatkan keadilan, terus kemudian akan mengajukan banding. Ya kita lihat aja bagaimana prosesnya. Nanti di proses bandingnya pun kalau secara KUHP yang baru itu bisa kemudian dilakukan persidangan dalam secara ulang ya, jadi dilakukan dari awal lagi untuk kemudian memanggil saksi-saksi dan itu bisa dilihat oleh publik ya. Kita akan menyampaikan lagi kepada publik bagaimana prosesnya ke depannya seperti itu. Ini kan selain lamanya putusan yang diberikan oleh hakim itu 10 tahun penjara, besaran denda yang harus dikembalikan oleh Nadiem Makarim ini kan juga cukup besar, 809 miliar, hampir 1 triliun kalau yang harus dikembalikan oleh Nadiem Makarim. Kalau melihat besaran dendanya ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat bagaimana putusannya ini disampaikan ya tentu ini sudah berdasarkan pertimbangan dari matang-matang oleh dari majelis hakim ya. Itu masuk ke ranah putusan yang memang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tersendiri. Dan kami sebagai media pun hanya bisa menyampaikan apa yang memang terjadi dalam ruang persidangan. Kalaupun ada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwasanya pidana denda yang dibebankan terhadap Nadiem itu terlalu besar karena memang Nadiem tidak mendapatkan keuntungan dari proses tersebut, itu juga kita sampaikan juga kepada publik juga. Karena memang beberapa suara yang menyatakan tidak setuju dengan putusan tersebut pun juga kita sampaikan kepada publik. Maupun juga pernyataan jaksa pasca putusan itu disampaikan, di mana jaksa mengatakan bahwasanya hari ini masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan dengan adanya putusan tersebut. Itu yang kita juga sampaikan kepada publik. Dan memang ini dinamika proses hukum yang terjadi di Indonesia. Toh juga kan nanti masih ada proses yang selanjutnya, ada proses tahap banding ini yang nanti kita lihat bagaimana prosesnya. Apakah nanti akan putusannya menguatkan putusan pengadilan tingkat awal atau bagaimana, ya itu dinamikanya yang nanti akan terus kita pantau perkembangannya seperti itu. Mas, terkait dengan kasus Nadiem Makarim ini persidangannya kan memang masih akan berlanjut ke tingkat banding. Sampai saat ini dari traffic di Sinpo ID sendiri terkait dengan kasus ini seperti apa, Mas? Apakah memang masih terus menyita perhatian masyarakat atau sudah tergantikan dengan kasus-kasus lain atau seperti apa, Mas? Ya, kalau di traffic Sinpo sendiri kita lihat ini cukup banyak menyedot perhatian publik ya, karena memang sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya sosok Nadiem sendiri menjadi sebuah titik perhatian masyarakat karena memang dia merupakan tokoh publik yang dinilai masyarakat banyak itu memiliki jasa untuk kemudian perkembangan profesi ojek online yang sebagaimana sejauh ini sudah semakin masif perkembangannya ya kan.
ini yang tentu menjadi sebuah titik pusat perhatian sehingga bagaimanapun prosesnya dalam perjalanan proses hukum ini ya tentu namanya Nadiem akan terus bisa dicari oleh masyarakat untuk kemudian diupdate lagi bagaimana perkembangan kasusnya. Ini yang jadi sebuah perhatian tersendiri buat kami sebagai media untuk menyampaikan apa yang langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh kubu Nadiem maupun juga jaksa dengan tanggapan-tanggapan terhadap suara-suara kritis terhadap dakwaan maupun putusan tersebut. Kalaupun seandainya tanggapan-tanggapan tersebut juga mendapatkan sambutan, mendapatkan tanggapan balik, ya ini yang kita sampaikan kepada publik. Dan itu yang kita lakukan sebagai media seperti itu. Kalau dari media sendiri Mas melihatnya, apa poin-poin yang memberatkan dari putusan terhadap Nadiem ini sehingga dijatuhkan 10 tahun penjara dan denda sebesar 800 miliar lebih ini, Mas? Ya kalau kita lihat dari beberapa putusan, ya dari putusan khususnya untuk seorang Nadiem Makarim ya, dalam hal yang memberatkan itu adalah poin yang menyebutkan bahwasanya Nadiem dinilai melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Sementara untuk diri sendirinya kan tidak bisa dibuktikan kan. Berarti tapi dalam hal ini ada upaya untuk memperkaya orang lain dan yang orang lainnya ini secara spesifik itu ke pihak Google. Sementara Google-nya sendiri belum ada pemeriksaan. Ini yang jadi sebuah polemik, ya kan. Tapi hakim berketetapan bahwasanya pertimbangan tersebut menjadi hal yang memberatkan sehingga pada akhirnya pun menjatuhkan vonis 10 tahun. Ini yang layak untuk kemudian mendapatkan atensi publik dan kami sebagai media pun menyampaikan itu apa adanya, ya kan. Sebagaimana kita tahu proses persidangan juga sudah selesai di tahap pertama, nanti akan ada tingkat banding yang sedang akan disusun oleh tim dari Nadiem, ya kita lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya seperti itu. Artinya memang publik saat ini masih terus menantikan proses dari kasus yang sedang dihadapi oleh Nadiem Makarim ini, meskipun memang sudah ada putusan, tapi memang dari pihak Nadiem Makarim akan mengajukan banding. Meskipun memang pada banding ini nanti, tadi memang sudah dikatakan oleh Mas Bayu, ada satu pihak yang belum dihadirkan pada saat persidangan, yakni dari pihak Google. Apakah pada saat banding nanti ada kemungkinan si pihak Google ini akan dihadirkan, Mas? Ya kalau kita lihat dari persidangan sebelumnya di fase banding ya, kalau kita belajar dari beberapa peliputan tim liputan kita yang melihat bagaimana proses persidangan di tingkat banding, ketika ada pihak yang memang belum dipanggil dalam proses pemberkasan ketika dalam proses penyidikan ya, penyidikannya sendiri itu dia tidak masuk dalam proses tersebut ya, sebenarnya di tingkat banding hakimnya menilai hal itu juga nggak perlu untuk kemudian dipanggil. Ya, ini menjadi sebuah perdebatan juga ya dalam dunia hukum. Kita juga mencoba untuk meminta pendapat dari para pengamat hukum yang memang beberapa di antara justru menyebutkan bahwasanya semestinya semua pihak yang memang masuk dalam proses pemberkasan atau enggak namanya disebut dalam pemberkasan tersebut, baik itu di tingkat penyidikan maupun dalam proses persidangan, itu memang layak untuk kemudian diperiksa kembali, untuk kemudian dipastikan apakah memang benar dia itu sebagai pihak yang diuntungkan atau bukan. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah perhatian tersendiri dan jadi sebuah hal yang layak untuk diperbincangkan di lini publik. Ya. Ini kita sebagai media menyampaikan hal itu apa adanya, dan kita juga minta pendapat dari para pengamat hukum terkait bagaimana prosesnya, terus kemudian tanggapan dari aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus tersebut juga akan kita sampaikan kepada publik seperti itu. Baik, Mas Bayu, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita dengan tema dan juga headline yang lain di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo.
Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan catatan Sinpo. Di segmen kali ini kita akan kembali membahas isu-isu dan juga peristiwa yang menjadi headline di Sinpo TV dan juga Sinpo ID. Kita akan membahas headline berikutnya, yakni terkait dengan gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah negara di Eropa. Suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius menyebabkan gangguan pada berbagai sektor, mulai dari transportasi, energi hingga layanan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan lebih dari 1.300 kematian terkait panas ekstrim ini. Sementara para ilmuwan menilai fenomena ini semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim global. Gelombang panas melanda Berlin pada Jumat dengan suhu mencapai 41 derajat Celcius di sekitar gerbang Brandenburg. Kondisi ini menjadi salah satu episode cuaca terpanas yang melanda Jerman dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah warga dan wisatawan terlihat memanfaatkan air mancur untuk menyejukkan tubuh, mengisi ulang botol minum, serta berteduh dari paparan sinar matahari. Beberapa pengunjung mengaku belum pernah mengalami suhu setinggi ini, bahkan mereka yang berasal dari negara dengan iklim panas sekalipun menilai kondisi tersebut tidak biasa. Untuk menghadapi panas ekstrim, warga mengandalkan pakaian tipis, kipas angin, dan memperbanyak konsumsi air minum. Sebagian di antara mereka juga mengaitkan meningkatnya suhu dengan dampak perubahan iklim. Gelombang panas tidak hanya terjadi di Jerman. Sejumlah negara Eropa lain seperti Prancis, Italia, Belanda, Belgia, dan Spanyol juga mencatatkan suhu tinggi. Otoritas setempat mengeluarkan peringatan gelombang panas dan menghimbau masyarakat untuk tetap terhidrasi serta menghindari aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu lama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas headline kita ini terkait dengan gelombang panas yang melanda Eropa, kita akan kembali membahasnya bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Mas Bayu, halo. Terkait dengan gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa, ini menjadi salah satu fenomena yang cukup jarang, mengingat kita tahu negara Eropa ini kan negara dengan suhu yang cukup dingin, kemudian beberapa waktu terakhir ini dilanda panas ekstrim, bahkan sudah banyak korban jiwa akibat gelombang panas ini. Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini sebuah fenomena yang sangat langka ya, dan harus jadi perhatian semua pihak juga, karena memang beberapa orang menyatakan bahwasanya ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya suhu dunia secara global. Ini berarti secara nggak langsung harus ada upaya yang bisa dikatakan harus segera dilakukan, baik itu dengan mengurangi emisi zat karbon dan sebagainya. Dan kami pun sebagai media mencoba untuk menyampaikan apa yang terjadi secara fakta ya. Walaupun ada beberapa hal yang di sosial media dalam tanda kutip itu agak sedikit misinformasi, di mana ada beberapa gambar yang menyebutkan bahwasanya lampu merah meleleh dan sebagainya, dan ketika itu cukup viral, kemudian ditanggapi berbagai macam komentar. Ini yang coba kita lihat lagi bagaimana faktanya, apakah memang benar ada lampu merah yang meleleh dan sebagainya. Ini yang kita coba luruskan, kita sebagai media untuk meluruskan masalah disinformasi ini yang kemudian menjadi sebuah cek fakta yang kita harapkan masyarakat pun bisa kemudian menggali informasi lebih untuk melihat lebih dalam lagi apakah memang peristiwa tersebut memang benar terjadi atau tidak. Itu seperti itulah.
Artinya mencoba untuk mengkonfirmasi dan juga memastikan apakah berita-berita ataupun kabar-kabar yang beredar di media sosial itu benar-benar sesuai fakta atau tidak. Karena memang begini Mas, kalau secara logika ada beberapa orang yang menyatakan bahwasanya bila seandainya Eropa diterpa suhu di atas 40 derajat terus kemudian lampu merah atau enggak lampu traffic light-nya itu bahkan sampai meleleh, apa kabarnya Arab yang sudah biasa dengan suhu di atas 40 derajat. Karena mereka lampu merahnya nggak ada yang meleleh kan begitu secara logikanya ya. Ini yang kemudian jadi sebuah perbincangan tersendiri. Kalau di Arab aja orang nggak pernah ada yang sampai semeleleh itu, kenapa di Eropa justru bisa sampai meleleh? Ini yang jadi sebuah perbincangan tersendiri. Ini yang jadi sebuah kami sebagai media mencoba untuk menyampaikan beberapa fakta yang memang kemudian simpang siur kabarnya dan itu ramai diperbincangkan di media sosial. Ini yang kita coba luruskan. Kalaupun seandainya memang hal tersebut ada pemberitaan yang benar dan memang gambar-gambar yang tersaji di sosial media benar, ya itu sampaikan itu memang benar adanya. Tapi kalau seandainya itu menjadi sebuah misinformasi, disinformasi, ini yang kemudian kita coba luruskan kepada masyarakat seperti itu. Mas, di luar dari informasi-informasi yang beredar di media sosial tadi, kalau kita melihat yang saat ini terjadi di Eropa, ini kan bisa dikatakan seperti anomali cuaca yang sama sekali tidak mungkin sangat jarang terjadi di Eropa dengan negara yang bersuhu rendah, bahkan rumah-rumah di sana memang tidak dirancang dengan untuk menghadapi cuaca panas seperti ini, bahkan tidak dilengkapi dengan AC dan lain sebagainya. Dan kemudian ketika ada gelombang panas ini semacam apakah tadi dikatakan ini seperti perubahan iklim yang semakin nyata di dunia ini, Mas, atau seperti apa, Mas? Ya, ini kalau kita sebagai masyarakat pun nggak bisa mencegah terjadinya pemanasan di wilayah Eropa itu dengan secara langsung ya. Tapi apa yang mungkin bisa kita sampaikan kepada publik adalah bila seandainya nanti khususnya masyarakat Indonesia yang ingin berpelesiran karena memang ini lagi momentumnya lagi libur sekolah juga, terus kemudian mereka ingin melakukan perjalanan ke beberapa wilayah di Eropa, tentu harus menjadi sebuah perhatian tersendiri bagi mereka untuk kemudian mempersiapkan diri jika seandainya mereka mengalami perubahan kondisi iklim yang memang tidak sesuai pada umumnya di wilayah Eropa. Jadi ada beberapa persiapan yang kita sampaikan kepada masyarakat dan itu menjadi sebuah tips untuk kemudian masyarakat pun bisa lebih mau sendiri lagi bila seandainya mereka ingin bepergian ke wilayah Eropa seperti itu. Mas, ini tadi selain suhu panas, ini WHO juga menyebut ada lebih dari 1.300 orang meninggal akibat suhu ekstrim ini tadi. Meskipun memang mayoritas dari korban ini adalah mereka yang mungkin sudah berusia lanjut atau memang sudah ada penyakit bawaan, kemudian ditambah dengan suhu ekstrim ini sehingga semakin banyak korban yang meninggal akibat suhu ekstrim ini. Kalau melihat banyaknya korban yang meninggal akibat suhu ekstrim ini, Sinpo ID melihatnya faktor apakah memang faktor seperti bangunan yang memang tidak dirancang untuk menghadapi panas ekstrim atau seperti apa, Mas, dari pandangan Sinpo ID? Ya, untuk spesifik di masalah ini kita mencoba untuk melakukan wawancara dengan beberapa pengamat ya, yang dimana salah satunya itu baik itu ada pengamat kesehatan maupun juga pengamat arsitektur juga ya, yang memang mereka masing-masing memiliki pendapat terkait bagaimana fenomena cuaca ekstrim di wilayah Eropa. Kalau dari pengamat kesehatan ya, mereka menilai bahwasanya orang yang menjadi korban jiwa dari proses terjadinya panas ekstrim di wilayah Eropa ini memang kebanyakan adalah orang-orang yang dalam tanda kutip jadi dalam kelompok usia rentan, ya kan? Di mana mereka tentunya sangat-sangat rentan untuk kemudian terkena penyakit akibat tingginya suhu di wilayah tersebut, terus kemudian mereka menjadi korban dengan akibat kondisi yang memang cukup ekstrim juga di wilayahnya.
Nah, kalau seandainya pengamat arsitektur, nah mereka juga menyatakan bahwasannya bangunan-bangunan di wilayah Eropa memang dirancang untuk kemudian tidak menahan panas tinggi, tapi justru mereka bangunan-bangunan di wilayah tersebut dirancang untuk kemudian menahan dingin. Dan tentu ini menjadi sebuah kebalikan yang sangat berbeda jauh 180 derajat karena memang pada akhirnya beberapa kasus kematian warga dan itu mencapai ribuan orang ya, itu beberapa di antaranya justru mereka bukan orang yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tapi beberapa ya hampir sebagian besar berada di dalam ruangan. Ini yang tentu jadi perhatian tersendiri, dan oleh karenanya kami sebagai media pun mencoba menyampaikan pada masyarakat bila seandainya ingin bepergian ke wilayah Eropa harus mempersiapkan berbagai macam hal, termasuk salah satunya ya perawatan kulit ya, yang memang itu untuk kemudian sangat-sangat membantu mencegah terjadinya kontaminasi suhu panas yang cukup ekstrim di wilayah Eropa seperti itu. Mas, tapi kalau kita melihat fenomena yang terjadi di Eropa ini, apa yang dari Indonesia sendiri, dari warga Indonesia atau dari pemerintah Indonesia untuk melihat fenomena yang terjadi di Eropa ini, apa yang perlu kita pelajari dan kita persiapkan agar memang meskipun memang kemarin sudah ada himbauan terkait dengan El Nino yang juga akan berpotensi melanda Indonesia, sehingga kita juga perlu mempersiapkan hal-hal semacam itu, Mas. Yang pasti gini, dengan adanya suhu yang tinggi di wilayah Eropa, berarti secara nggak langsung ini bukan hanya sekedar mengganggu aktivitas, tapi juga mengganggu bagaimana proses pertanian di wilayah tersebut. Nah, bila seandainya kita skemakan bila seandainya ini memang sedang melanda di Indonesia, berarti secara nggak langsung sebelum badai, kalau kita lihat itu ada El Nino ya. Nah, sebelum El Nino ini memang benar-benar terjadi di Indonesia, setidaknya ada banyak hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah khususnya untuk kemudian mencadangkan bahan pokok, termasuk bahan pangan untuk kemudian bisa didistribusikan ketika El Nino itu nanti benar-benar terjadi. Nah, ini yang tentu jadi sebuah hal yang perlu disiapkan. Sebagaimana kita tahu, Presiden Prabowo juga saat ini sedang menggembor-gemborkan untuk kemudian ketahanan pangan secara nasional. Terus kemudian kita lihat beberapa bulan terakhir juga ada terkait masalah cadangan beras yang surplus. Ya, ini yang menjadi sebuah kekuatan tersendiri buat Indonesia bila seandainya memang El Nino nanti memang melanda Indonesia ataupun tiba di Indonesia, ya secara nggak langsung kita sudah memiliki kesiapan itu, dan itu pun sebelum memang benar-benar terjadi ya tetap harus ditingkatkan cadangan pangannya untuk kemudian bisa lebih matang untuk menghadapi bagaimana bila seandainya El Nino itu benar-benar terjadi seperti itu. Mas, di Eropa sendiri kan banyak warga negara Indonesia yang memang saat ini berada di sana entah untuk bekerja atau menempuh pendidikan. Tapi sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan korban dari warga negara Indonesia ini, Mas. Kalau dari melihat respon dari pemerintah, dari Sinpo ID sendiri melihat respon dari pemerintah terkait dengan kasus ataupun fenomena yang terjadi di Eropa ini seperti apa, Mas? Terutama dalam hal perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang saat ini berada di sana atau mungkin ada rencana untuk ke Eropa, Mas? Ya, kalau sejauh ini yang kita lihat ada beberapa imbauan-imbauan yang memang disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Eropa dan mereka terhubung secara langsung dengan KBRI setempat. Mereka juga diminta untuk melakukan update bila seandainya terjadi terserang penyakit, terus kemudian menurunnya kondisi kesehatan, itu juga perlu kemudian dikomunikasikan. Termasuk juga himbauan-himbauan pada masyarakat Indonesia yang memang ingin melakukan perjalanan ke wilayah Eropa. Ini jadi sebuah hal yang sangat penting untuk kemudian menjadi perhatian bersama. Kami pun sebagai media juga menyampaikan kepada masyarakat himbauan-himbauan tersebut karena ini memang
sangat-sangat membantu masyarakat bila seandainya mereka ingin beraktivitas di luar ruangan khususnya. Karena memang saat ini di wilayah Eropa itu sedang terjadi heat wave, dan heat wave-nya ini juga dalam tanda kutip sudah memakan banyak korban jiwa. Jadi jangan sampai kemudian bila seandainya masyarakat sedang berpergian di wilayah tersebut terus kemudian jadi korban juga. Ini yang tentu sangat-sangat tidak kita inginkan. Oleh karenanya kami sebagai media pun juga akan terus memantau bagaimana kondisi terupdate di wilayah Eropa. Kalaupun seandainya nanti sudah berangsur mulai pulih, kita juga sampaikan lagi bagaimana update-nya biar masyarakat yang punya kegiatan di wilayah tersebut, bila seandainya ingin bepergian ke wilayah Eropa khususnya, ini juga jauh lebih tenang lagi. Ya, ini yang tentu kita sebagai media coba sampaikan, dan kita tidak ingin, kami sebagai media tidak ingin kemudian menimbulkan hal-hal yang berlebihan ya. Jadi kita tidak ingin kemudian ada pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya itu hoax, yang itu tersebar di sosial media. Makanya kita mencoba menyampaikan sejumlah cek fakta yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat bila seandainya ada disinformasi terkait foto atau video yang memang ternyata disalah narasikan di sosial media, ini yang kita luruskan lagi informasinya seperti itu. Mas, terakhir Mas, ini mungkin adanya gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa ini juga salah satu menjadi tanda-tanda terkait dengan perubahan iklim tadi. Tapi dengan adanya fenomena ini, bagaimana media melihatnya bahwa ini menjadi sinyal bagi para pemimpin dunia untuk lebih aware terkait dengan perubahan iklim? Terlebih lagi bagaimana media menyampaikan kepada masyarakat terkait kesadaran untuk perubahan iklim ini, tapi di satu sisi kita tidak memberikan pemberitaan yang sifatnya menakut-nakuti, Mas. Iya. Kalau kami sebagai media pun coba melihat, bila berkaca dari masalah heat wave yang terjadi di Eropa ini jadi sebuah peristiwa yang mengingatkan kita semua untuk kemudian bersama-sama sadar bahwasanya panas bumi ini mulai meningkat. Jadi harus ada upaya yang masif yang bisa dilakukan oleh kita sendiri, khususnya sebagai individu, untuk kemudian mengurangi melakukan upaya-upaya mengurangi panas tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara memilah sampah lah, yang paling simpel, di mana sampah ini juga perlu kita pilah agar tidak kemudian menjadi emisi yang kemudian terbuang secara sia-sia juga, terus kemudian mengurangi polusi dengan menggunakan kendaraan-kendaraan yang berbasis bukan bahan bakar minyak ya, baik itu listrik ataupun bahkan bila seandainya beraktivitas di luar ruangan bisa menggunakan moda transportasi seperti sepeda dan sebagainya yang jauh lebih hemat energi dan juga mengurangi penggunaan barang-barang berlistrik. Kalau seandainya memang di rumah tidak kemudian digunakan perabotan berlistriknya, bisa kemudian dimatikan untuk kemudian mengurangi beban listrik agar tidak terjadi pembakaran batu bara lebih besar untuk memproduksi listrik. Ini yang kita coba sampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat pun juga kita harapkan bisa memiliki kesadaran bersama untuk kemudian mengurangi emisi yang selama ini sudah kita cemarkan. Seperti itu. Baik, ini tentunya menjadi tugas untuk kita semua dengan adanya warning dari Eropa ini untuk bisa meningkatkan kesadaran kita terkait dengan perubahan iklim ini. Terima kasih Mas Bayu sudah hadir di catatan Sinpo dan juga membahas headline-headline yang menjadi isu terhangat di Sinpo ID dan juga Sinpo TV. Kalau kita melihat tadi pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa ini menjadi pengingat bahwa dampak perubahan iklim kini semakin nyata dan juga dirasakan oleh berbagai negara di dunia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan pemerintah
Dukungan dunia ilmiah serta kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan iklim di masa depan. Bagi Indonesia sendiri, pengalaman negara-negara Eropa dapat menjadi pelajaran berharga untuk terus memperkuat mitigasi, peningkatan ketahanan infrastruktur, dan juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di catatan Sinpo berikutnya.